Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini Umi akan bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, Nabi Lut ini merupakan urutan Nabi yang ketujuh dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Lut adalah anak saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan lebih tepatnya kita katakan bahwa Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Nah, adik-adik, saat berdakwah, Nabi Lut dikirim oleh Allah kepada kaumnya di kota Sodom. Di sana Nabi Lut mendapatkan banyak sekali tantangan. Kenapa? Karena masyarakat Sodom ini sungguh rendah moralnya, rusak akhlaknya, tidak mempunyai pegangan agama, tidak mempunyai kemanusiaan, dan tidak beradab adik-adik. Bahkan yang paling kejinya lagi, yang paling menjijikkan lagi, kaum Sodom ini menyukai sesama jenis. Atau sebutannya, kalau laki-laki suka sama laki-laki disebut homo, perempuan suka sama perempuan kita katakan dengan lesbi. Jadi lesbi dan homo itu sudah terjadi di zaman umatnya Nabi Lut. Jadi kalau sekarang adik-adik melihat ada orang yang menyukai sesama jenis, ada orang yang melakukan hubungan sesama jenis, maka itu adalah contoh salah satu dari kaumnya Nabi Lut, yaitu orang-orang yang ada di kota Sodom. Nah, jadi karena rusaknya akhlak mereka, tidak mempunyai kemanusiaan, tidak beradab, dengan alasan itulah Nabi Lut diutus oleh Allah untuk meluruskan kelakuan serta akhlak umatnya pada saat itu. Kaum Sodom setiap harinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Maksiat, kemungkaran merajalela dalam kehidupan mereka. Pencurian, perampasan, kemudian perampokan harta milik itu merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat akan berkuasa sedangkan yang lemah akan menjadi korban penindasan dan menjadi korban dari perlakuan sewenang-wenang. Jadi terus terjadi kemaksiatan, terus terjadi perlakuan yang sewenang-wenang. Namun Nabi Lut terus berdakwah kepada mereka, terus mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, untuk menyembah Allah, untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi sedikit sekali dari kaum Sodom yang mendengarkan dakwah Nabi Lut. Nah, adik-adik, satu maksiat yang paling menonjol yaitu perbuatan sesama jenis. Ini sudah menjelaskan tadi di awal bahwa mereka suka sesama jenis. Jika ada seorang pendatang, mereka akan ganggu. Baik itu pendatang laki-laki, itu akan diganggu oleh orang-orang laki-laki, apalagi kalau tampangnya itu ganteng, tampangnya itu keren, maka otomatis mereka akan mengganggunya dan melakukan perbuatan yang tidak selayaknya. Begitu juga jika datang tamu perempuan ke kota tersebut, maka yang perempuanlah yang akan mengganggu mereka, menjadi bahan rebutan di antara mereka dan menjadi korban perbuatan keji. Apalagi jika perempuan yang datang itu adalah perempuan yang cantik, berparas elok, putih, maka itu akan menjadi mangsa yang empuk bagi warga Sodom. Nabi Lut tidak berhenti-hentinya untuk berdakwah kepada mereka setiap kesempatan, setiap pertemuan, baik pertemuan itu secara berkelompok maupun perorangan. Nabi Lut selalu mengajak mereka untuk beriman dan percaya kepada Allah serta menyembah Allah. Namun yang karena keruntuhan moral, kerusakan akhlak itu telah mendarah daging di dalam diri masyarakat Sodom, berlalu begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Telinga-telinga mereka sudah menjadi tuli terhadap ajaran-ajaran Nabi Lut.
Sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Hingga pada suatu saat kaumnya merasa kesal dengan Nabi Lut yang berdakwah dan mengingatkan mereka. Jadi karena Nabi Lut itu dengan kesabarannya, dengan ketekunannya terus berdakwah walaupun ditolak, terus berdakwah dan berdakwah. Kaum Nabi Lut yaitu kaum Sodom ingin mengusir Nabi Lut beserta keluarganya dari kota Sodom. Sehingga karena sudah tidak tahan lagi, Nabi Lut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan azab yang pedih kepada kaumnya. Dan permohonan Nabi Lut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk pengabulannya? Nah, jadi pada hari itu dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat, yang malaikat tersebut menyamar sebagai manusia biasa. Para malaikat itu sampai di kota Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan, kemudian badannya yang berotot, tegap, dan keren. Nah, seperti itu. Kemudian dalam perjalanan mereka hendak menuju kota, mereka berselisih dengan seorang gadis cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi, ya. Lalu lelaki muda atau malaikat itu yang menyamar sebagai lelaki muda bertanya kepada si gadis kalau mereka adalah tamu dan mereka butuh tempat tinggal. Kemudian gadis ini tidak berani memberi keputusan. Dia harus berunding dulu dengan keluarganya. Dan ternyata gadis ini merupakan anak Nabi Lut alaihi salam. Jadi si gadis menceritakan kepada ayahnya bahwa ada 3 orang laki-laki yang berparas tampan, badannya berotot, kemudian tegap, ingin menginap di rumahnya untuk beberapa hari. Kemudian Nabi Lut ketika mendengar berita dari anak perempuannya tersebut, Nabi Lut bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan? Sedangkan tamu yang berparas tampan otomatis akan mengundang resiko, akan diganggu. Kaumnya pasti akan tergila-gila untuk melakukan hubungan badan sejenis dengan anak muda yang mempunyai tubuh bagus dan paras wajah yang elok. Sedangkan Nabi Lut merasa bahwa ia tidak berdaya untuk menghadapi kaumnya yang mengis-bengis dan haus maksiat itu. Lalu Nabi Lut bingung, memikirkan bagaimana caranya. Akhirnya Nabi Lut memutuskan untuk menerima laki-laki muda itu sebagai tamunya. Namun Nabi Lut mengatakan kepada anaknya dan kepada istrinya untuk merahasiakan kedatangan dari 3 tamu tersebut. Namun istri Nabi Lut berkhianat. Ia membocorkan berita kedatangan tamu Nabi Lut kepada kaum-kaumnya. Berita kedatangan tamu Nabi Lut itu tersebar. Kemudian datanglah beramai-ramai lelaki kaum Sodom, laki-laki di kota Sodom ke rumah Nabi Lut, berhajat untuk memuaskan nafsu mereka setelah lama tidak mendapatkan anak muda. Seperti itu adik-adik. Kemudian mereka berteriak memanggil Lut untuk melepaskan anak muda itu agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsu mereka. Kemudian karena mendengar teriakan mereka, Nabi Lut tidak berani untuk membuka pintu. Nabi Lut mengatakan kepada mereka supaya mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang datang dari jauh. Yang tamu itu harusnya dihormati dan dimuliakan. Serta Nabi Lut tetap juga memberikan nasihat kepada mereka untuk meninggalkan kebiasaan keji itu. Tetapi nasihat, kata-kata Nabi Lut tidak dihiraukan dan tidak dipedulikan oleh kaum Sodom. Mereka bahkan mendesak agar mendobrak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan jika pintu itu tidak dibuka dengan sukarela. Kemudian karena merasa Nabi Lut ini tidak berdaya, kemudian Nabi Lut mengatakan
keadaan yang terus terang kepada tamu-tamunya. Nabi Lut mengatakan kepada tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa. Bahkan sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri." Kemudian mendengar keluh resah dari Nabi Lut, lantas anak-anak muda itu memberitahu yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa mereka merupakan malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya karena segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Para malaikat itu berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu." Nah, kemudian malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas-luas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus akan lelaki itu untuk masuk. Namun, malangnya mereka ketika mereka menyerbu rumah Nabi Lut dan memijakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan mereka tidak dapat melihat sesuatu pun. Mereka usap mata mereka gosok mata mereka, ternyata tidak nampak apapun. Dan ternyata malaikat-malaikat tadi telah membutakan kaum Sodom. Nah, kisah ini terdapat atau diceritakan di dalam surat Al-Qamar ayat 37 dan 38 yang artinya sesungguhnya mereka telah memujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Jadi adik-adik, setelah mata mereka buta, keesokan harinya mereka akan menimpa azab yang kekal. Jadi para malaikat tersebut menyuruh Nabi Lut untuk keluar rumahnya, untuk keluar kampung tersebut, keluar kota tersebut di tengah malam bersama keluarganya, istrinya, anaknya. Tetap Nabi Lut tidak meninggalkan istrinya, walaupun Nabi Lut sudah berkhianat, dia tetap membawa istrinya agar tidak terkena azab dari Allah. Malaikat berpesan, "Pergilah dan jangan pernah melihat ke belakang." Namun ketika mereka pergi, istri Nabi Lut penasaran apa yang terjadi kepada kaumnya, sehingga ketika dia berlari, ketika dia berjalan, tidak henti-hentinya ia menoleh ke belakang karena ia ingin mengetahui apa yang akan menimpa kaumnya, apa yang akan menimpa kaum Sodom tersebut. Seakan-akan istri Nabi Lut ini meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Jadi ia seolah-olah tidak percaya bahwa kaumnya itu akan diazab. Makanya berkali-kali dia melihat ke belakang seperti itu. Nah, kemudian sewaktu fajar menyingsing, mulailah bergetar dengan dahsyat bumi di bawah kaki masyarakat Sodom. Begitu juga dengan istri Nabi Lut alaihi salam yang munafik itu. Istrinya juga ikut hancur dengan kaum Sodom. Karena berkali-kali dikatakan jangan lihat ke belakang, tapi dia tetap melihat ke belakang. Akhirnya dia hancur, binasa bersama kaum-kaum Sodom tersebut. Masya Allah ya adik-adik. Masya Allah sekali kisah Nabi Lut alaihi salam ini. Semoga kisah ini menjadi teladan buat kita semua agar kita mengikuti perintah Allah, kemudian menjauhi sifat menyukai sesama jenis, lesbi dan homo. Walaupun sekarang kita mendengar, kita melihat ada peraturan mengatakan boleh melakukan hubungan sama jenis, boleh suka sama jenis, itu tidak benar karena Islam jelas-jelas melarang perbuatan menyukai berhubungan sesama jenis, karena Allah menciptakan seseorang itu
berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan dengan laki-laki, tidak sesama jenis. Nah, semoga kisah ini menjadi teladan buat kita. Kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga hati kita untuk terus berada di jalan yang benar. Oke, sekian dari Umi. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.